Silakan duduk, shalom. Saudara, mari kita buka Amsal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya percaya Yesus bangkit untuk membangkitkan generasi muda. Amin. Saya percaya Yesus bangkit dan ada sesuatu yang bangkit dalam hatimu. Saudara, dan hari ini saya percaya bahwa Yesus bangkit meletakkan satu dasar yang baru dalam hidup kita. Saudara, saya seorang arsitek dan saya mengerti pentingnya sebuah dasar. Saudara, kalau sebuah bangunan itu dibangun, itu tergantung dari dasarnya. Kalau dasarnya cuma dibangun dan digali, saudara, digali kurang lebih cuma sekitar, saudara, 50 cm, maka dia paling-paling bisa jadi satu bangunan. Kalau saudara paksakan dengan fondasi yang cuma sedalam, saudara, 50 cm, saudara paksa menjadi dua bangunan, maka tidak lama, saudara, dalam waktu 6 bulan gedung itu akan runtuh. Saudara, kalau semakin gedung itu akan ditinggikan, maka tanah yang digali ke dalam itu harus semakin dalam, semakin dalam. Saudara mau 4 tingkat, saudara, itu sudah harus mencapai kedalaman sekitar 1,5 meter. Saudara, nah hari ini, saudara, saya mau berkata, Allah sedang menggali dalam hidupmu dan Allah sedang menanam satu fondasi dalam hidupmu. Saudara, pada waktu sebuah bangunan itu akan didirikan menjadi besar, dia tidak dimulai ke atas, tapi dia dimulai ke bawah, saudara. Ada banyak orang Kristen, dia mau selalu mulai naik ke atas. Dia mau cepat ada di panggung. Dia mau cepat diberkati. Anak-anak muda mau cepat dapat kesuksesan. Saudara, kalau engkau segera ke atas tanpa fondasi, cepat atau lambat engkau akan runtuh. Saudara, karena itu Allah perlu dalam-dalam gali fondasimu. Supaya sekali waktu, kalau Allah mau percayakan bangunan yang besar dalam hidupmu, engkau akan siap dan menjadi sebuah bangunan yang layak buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, dan hari ini saya mau saudara cuma berikan 4 fondasi. 4 fondasi bagaimana saudara akan menjadi orang yang besar di hadapan Tuhan dan manusia. Saudara, mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Saudara, Amsal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. 1, 2, 3. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Saudara, sampai di situ. Saudara, fondasi yang pertama dikatakan anak yang bijak mendengarkan didikan. Saudara, yang pertama saya mau berkata, kalau engkau mau menjadi besar, maka fondasi yang pertama adalah hati yang lemah lembut yang siap untuk dididik oleh Tuhan. Saudara, ada banyak orang tidak memiliki hati yang lemah lembut. Mereka memiliki hati yang keras. Mereka tidak siap buat dididik oleh Tuhan. Mereka maunya sendiri, mereka ngotot, dan bahasa saudara ya kerennya dablek. Saudara, saudara, ada orang-orang saudara yang sungguh-sungguh seperti itu. Saya kenal, saudara. Sudah dibilangin, saudara ya, buat anak-anak muda, kalau pacaran itu harus dengan yang seiman. Terang sama gelap tidak boleh bersatu, tahu kan? Tapi anak muda bilang begini, Bu, ini memang belum bertobat, tapi saya mau follow up, katanya, saudara ya. Akhirnya bukan follow up, follow me. Saudara, anak muda punya begitu banyak alasan. Saudara, tapi hari ini tanamkan baik-baik. Saya kasih 2 perumpamaan. Saudara tahu yang namanya popcorn? Tahu ya? Enak ya? Saudara ya, kalau nonton film sama popcorn, pas banget, saudara. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan ada 2 jenis jagung. Saudara, jagung sama-sama, saudara, jagung yang keras itu. Saudara, tetapi pada waktu dimasukkan di dalam panci, saudara, ada jagung lah, anggap jagung Amerika yang bisa dibuat polkem, anggap satu lagi jagung Indonesia, saudara. Saudara, sama-sama biji jagung masukkan dalam panci. Kasih mentega, kasih gula dikit, saudara, atau kasihlah garam dikit, saudara. Kemudian ditutup pancinya, nyalain apinya. Saudara, yang satu setelah beberapa menit bunyi peletok, 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 betul? Dan baunya harum banget. Tetapi jagung Indonesia, saudara,
Tapi saya percaya yang di sini enggak begitu. Saudara ya, pada waktu dipanaskan, baunya gosong. Saudara ya, dan enggak tercium bau harum. Nanti saudara kalau enggak percaya, coba di rumah. Saudara ya, nanti saudara buka, sama-sama setelah setengah jam. Yang satu mereka, putih, enak dimakan, wangi. Yang satu saudara, hitam, bau kosong, tambah keras, mengkelang namanya. Saudara, tidak bisa dimakan. Lalu apa yang membedakan? Dua-duanya jagung kan? Dua-duanya dimasukin panci kan? Dikasih mentega kan? Jenis jagungnya itu yang membedakan dalam hidup ini. Dengar saya baik-baik. Apa yang terjadi dalam hidupmu itu cuma berpengaruh 10%. Tapi reaksimu dan hatimu itu menentukan 90% dalam hidup. Saudara, yang satu sama-sama menderita. Yang satu karena penderitaan membuat dia menjadi konglomerat. Yang satu karena penderitaan membuat dia stres. Masuk penjara jadi tukang nyolong kambing. Apa yang membuat beda? Reaksi. Dan kalau hari ini saudara bisa berkata, Tuhan, beri aku hati yang lemah lembut yang bisa dididik. Beri aku hati yang taat, yang mendengar. Beri aku hati yang sungguh-sungguh bijak untuk belajar dari orang-orang yang di atasku. Maka saudara akan menjadi bangunan-bangunan yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Ayah saya selalu berkata, saudara. Ayah saya selalu berkata, nak, lihat Daud. Kalau anaknya bijak, maka kemuliaan anaknya lebih daripada Daud. Dia berkata, lihat Elia dan Elisa. Saudara, sebenarnya sebelum Elisa ada yang namanya Gehasi. Saudara tahu? Anak muda tahu yang namanya Gehasi? Aduh Pak, saya khotbah di sini susah Pak. Era pertama sekarang mulai dari bawah. Siapa di sini anak muda yang setiap hari baca Alkitab? Coba angkat tangan. Kalau saudara anak muda kagak baca Alkitab setiap hari, saudara ya. Saudara, firman ini adalah dasar hikmat. Kalau saudara mau pandai, saudara mau jadi orang-orang yang militan, saudara mau jadi orang yang kuat, maka mulai dari baca Alkitab. Amin. Saudara, saya belajar mulai baca Alkitab dari umur 8 tahun. Dan anak saya mulai membaca Alkitab dari umur 6 tahun. Saudara, kami semua di seluruh keluarga, dari sejak kecil kami belajar membaca Alkitab. Mungkin beberapa dari saudara berkata, nggak mudeng bu, nggak ngerti. Lagi Alkitab obat tidur, begitu dibaca ngantuk langsung tek. Saudara, saya mau berkata enggak masalah. Baca, ngantuk, buka lagi, cuci muka kalau perlu, baca lagi. Saudara, pada waktu engkau mulai baca Alkitab, nah, saudara akan lihat kekayaan rohani yang ilahi itu akan mulai mengisi hidup. Alkitab berjanji, engkau akan lebih pandai dari para pengajar. Engkau akan punya hikmat, engkau akan dijaga sehingga engkau tidak menyimpang dari jalan-jalan kebenaran. Saudara, dan percayalah, saudara, Allah itu tidak pernah berhutang. Saudara, pada waktu saya muda, pada waktu saya seumur lebih muda lagi dari kalian, saya mulai belajar sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara, pada waktu zaman panggil saya kakak, tante atau apalah ibu, saudara ya. Saudara, pada waktu zaman saya masih muda, saudara, itu zamannya lagi saudara diskotik. Di mana-mana diskotik. Kalau sekarang orang Jakarta namanya dugem. Saya tidak tahu, saudara ngerti dugem enggak? Saudara, dugem itu dunia gemerlap, saudara ya. Malam, saudara, itu bahasanya anak muda Jakarta, saudara. Nah, saudara, saat itu saudara diskotik di mana-mana. Nah, saya setiap Sabtu malam Minggu, saudara, saya tidak bisa diskotik. Karena Sabtu malam Minggu itu ada persekutuan di rumah saya. Nah, saudara, teman-teman saya berkata begini, lu nyesel lo nanti kalau gede, ya. Karena remaja cuma sekali, ya. Hidup ini cuma sekali. Jadi perlu dinikmati. Kamu perlu belajar ngerokok, kamu perlu ke diskotik, kamu perlu ganti-ganti pacar karena hidup ini cuma sekali. Dan saudara mau tahu apa yang saya jawab? Saya jawab dengan senyum berkata, memang hidup cuma sekali,
Masuk neraka juga cuma sekali, nggak bisa coba-coba. Nggak ada kan yang berkata, saya mau masuk neraka dulu deh. Nggak betah Tuhan, please hidup lagi. Nggak ada kan. Saudara, jadi saudara nggak bisa berkata karena hidup cuma sekali. Saudara bisa main-main sepuasnya. Dan kemudian nanti di akhir hidupmu engkau berkata, Tuhan sorry, aku buang masa mudaku. Dan aku mau balik lagi menjadi muda. Ya, dan kemudian mengulang kehidupan. Jangan mimpi. Karena hidup cuma sekali. Hiduplah dengan bijaksana. Saudara dan saya tidak pernah nyesal. Saya tidak ke diskotik. Saya tidak nyesal. Saya pacaran 1 kali dan menikah 1 kali. Saya tidak nyesal. Saya lihat apa jadinya teman-teman saya. Saudara, mereka bermain-main dengan dosa. Dan hari ini mereka menikah dengan suami yang main gila. Dengan suami yang keluar masuk nightclub. Dengan suami saudara yang main pukul saudara. Saudara, saya bersyukur. Saya mengikuti jejak Tuhan. Dan hari ini Tuhan memberikan semua yang terbaik dalam hidup saya. Saudara, karena itu saya mau berkata, jangan percaya kalau iblis berkata, hidup ini cuma sekali. Nikmati hidupmu. Engkau mau kenikmatan yang sesungguhnya, engkau harus ada di dalam Tuhan. Hidup ini cuma sekali. Karena itu serius dengan Tuhan. Serius dengan hidup ini. Saudara, kembali kepada cerita saya. Saudara, pada waktu itu ada Gehazi namanya. Saudara, Gehazi ini sebenarnya, saudara, ya, seorang yang sebenarnya mengikuti, saudara, Elisa. Tetapi dia tidak pernah menangkap. Dia sibuk maunya sendiri. Dan dia tidak pernah menjadi orang yang jadi. Tapi Elisa, seorang yang mengikuti Elia. Dan dia menjadi seorang yang jadi. Hari ini, tentukan hidupmu. Engkau mau dididik. Engkau mau mengikuti atau tidak. Saya mempelajari hidup ayah saya. Saya belajar semua kegagalannya. Supaya saya tidak usah berbuat. Saya belajar semua keberhasilannya. Dan itu menjadi tempat berpijak. Di mana saya akan loncat lebih lagi. Ayah saya selalu berkata pada saya. Engkau tidak perlu mengulang kegagalanku. Engkau perlu belajar dari kegagalanku. Ayah saya berkata, engkau tidak perlu jatuh dalam kelemahan yang sama. Karena aku akan berikan kuncinya. Supaya engkau bangkit dari kelemahan itu. Saudara, ayah saya selalu berkata, kita akan menjadi orang-orang yang memperbaiki generasi. Bukan memperburuk generasi. Amin. Saudara, tergantungkah? Engkau bisa belajar dari gembalamu. Engkau bisa belajar dari orang-orang di atasmu. Saudara, saya belajar dari Yusuf Roni. Saya belajar dari Pak Niko. Saya belajar saudara dari Pak Alek Abraham. Saya belajar saudara dari Kenneth Hagin. Saya belajar, kenapa saya belajar saudara? Karena saya tidak mau mengalami kesalahan yang sama. Saya tidak mau start sama dengan mereka start. Kalau mereka start di sana, saya mau saya start di sana. Dan saya akan lari karena saya tahu waktu saya jauh lebih singkat dari waktu mereka. Saya berharap saudara mengerti. Saudara, tidak banyak anak muda yang bisa mengerti. Tapi hari-hari ini saya sudah tidak bisa khotbah saudara ya. Hanya untuk menyenangkan kalian. Saya akan khotbah serius. Saya mau berkata, masuk dalam rencana Allah. Atau engkau buang hidupmu dengan sia-sia. Saudara, hari-hari ini saya sedang lihat anak-anak umur 8 tahun. Nangis cari Tuhan. Hari-hari ini saya sedang lihat saudara di tempat kami. Ada orang-orang yang baru bertobat saudara. Baru 1 tahun. Saudara, pada waktu ayahnya tahu, dia mulai nyanyi haleluya, nyembah Tuhan pakai bahasa roh. Saudara, dia perempuan, digundul saudara sama ayahnya. Pada waktu dia digundul, saudara, ayahnya berkata, lu lihat sekarang, pasti kagak berani pergi-pergi lagi. Dia tidak peduli saudara, dia pakai topi, dia datang ke tempat kami. Dan dia berkata, Yesus lebih berarti dari rambutku. Saya berdoa supaya ada anak-anak yang seperti itu. Saya ketemu seorang anak laki di tempat kami. Pada waktu ayahnya tahu bahwa dia bertemu dengan Yesus. Saudara, dia dipukul. Dia berkata, kalau kamu berani datang lagi, kamu saya pukul habis. Saudara, dia muncul di tempat kami. Dia buka bajunya. Itu biru lekat semua saudara. Dari punggung sampai ke sini. Tapi dia berkata, Yesus lebih berarti buat saya.
Saudara, di tempat saya lihat anak-anak yang seperti itu. Saudara, mereka baru setahun bertobat. Mereka baru 6 bulan bertobat. Saudara, dan mereka punya hati yang berkata, Tuhan, aku tidak punya waktu buat main-main. Aku mau cari Engkau. Hari ini, saudara adalah orang-orang yang paling beruntung. Engkau tidak perlu dikebukin untuk datang ke tempat ini. Engkau tidak perlu digundul buat datang ke tempat ini. Bahkan ada mobil, kau tidak perlu jalan 2 jam seperti mereka buat datang ke tempat ini. Engkau bisa belajar apapun yang engkau mau. Engkau bisa menangkap dan menyerap sebanyak mungkin yang engkau mau. Tapi menjadi masalah, apakah engkau mau diajar atau engkau mau buang setiap kesempatan ini? Hari-hari ini saya sungguh-sungguh sedang mencari. Mari miliki hati yang mau diajar. Allah mulai berurusan serius dengan saya pada waktu saya berusia 8 tahun. Saudara, pada waktu itu Allah tidak datang kepada saya dengan satu perkataan yang lembut dan berkata begini, "Nak, ayo ikut aku, ya, karena aku mau supaya kamu pinter." Enggak tuh. Saudara, saya masih ingat di usia saya 8 tahun, pada waktu saya ulang tahun. Seorang hamba Tuhan, Nabiah, berdoa buat saya. Dan firman-Nya keras sekali. Firman-Nya berkata begini, tentukan hari ini. Apakah engkau mau mengikut Tuhan? Mengikuti cara-caranya? Atau engkau menentukan jalanmu sendiri? Kalau engkau menentukan jalanmu sendiri, maka engkau akan lihat engkau akan menderita, kesepian, dan engkau tidak akan memiliki apapun yang engkau pikir engkau akan miliki. Tapi kalau engkau mulai mau mengikuti Tuhan dengan segenap hati, maka engkau akan lihat sekali waktu engkau mendapat lebih dari yang pernah engkau bayangkan. Saudara, hari itu saya bergumul. Saya berpikir, Tuhan, saya terlalu muda untuk saya serius dengan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, enggak ada kata terlalu muda untuk serius dengan aku. Saudara, saya ambil keputusan di usia umur 8 tahun untuk saya serius dengan Tuhan. Mulai dengan yang paling simpel. Saya berkata, Tuhan, kau tahu aku mau serius dengan Engkau. Aku mau baca Alkitab setiap hari. Aku mau berdoa setiap hari. Tidak muluk-muluk. Saya bukan orang yang muluk-muluk. Saya mulai dengan 10 menit setiap hari. Saya bilang pokoknya saya akan beri waktu setiap hari 10 menit dengan Tuhan. Saudara, saya mulai dengan itu. Dan Allah menghargai komitmen saya. Saudara, setiap hari jam 4 sore saya baca Alkitab, saya berdoa, saya berikan waktu 10 menit buat Tuhan. Tidak banyak, saudara, tidak banyak. Tapi saya sungguh bersyukur Allah lihat hati kita. Mungkin saudara tidak bisa beli banyak. Saya tahu tidak gampang untuk langsung baca Alkitab 5 fatsal. Tidak gampang untuk berdoa 15 menit aja. Kalau tidak percaya nanti di rumah ya, doa sendiri coba. Saudara udah doa panjang, udah nyanyi melek, kalau tidak baru 3 menit. Tidak gampang, saudara, untuk sungguh-sungguh punya keintiman. Tapi percaya, nanti kalau saudara sudah biasa, saudara bisa nyembah, berbahasa roh, saudara bisa sangat masuk dalam kedalaman. Tapi itu tidak gampang, saudara, tidak gampang. Karena itu saya mulai dengan 10 menit, saudara. Pada waktu itu saya lihat bagaimana Tuhan luar biasa. Di usia 11 tahun, pada waktu itu ada perjamuan kudus, saya masih ingat. Biasanya perjamuan kudus cuma boleh untuk orang yang sudah dibaptis. Tapi hari itu pendetanya berkata, Tuhan bicara dengan jelas. Siapapun yang percaya arti kematian dan kebangkitan Kristus, maka mereka boleh mengambil perjamuan kudus. Saudara, dan hari itu pertama kalinya saya ambil roti dan anggur dengan gemetar. Saya tahu ini serius, tidak main-main. Tiba-tiba Tuhan bicara dengan jelas di hati saya. Tuhan bilang, jangan pernah makan roti itu dan minum darahku kalau engkau tidak bisa berkata ya untuk semua yang aku minta dalam hidupmu. Saudara, pada waktu itu saya nangis dan nangis. Saya tahu selera Tuhan seringkali bukan selera saya. Kalau saya pengen baca novel, Tuhan suruh saya baca Alkitab. Selera Tuhan beda banget sama saya. Saudara, saya sadar itu. Karena itu saya tidak gampang bilang ya. Saya tahu, saudara. Ya, saya masih pengen macam-macam. Tapi Tuhan bilang, mau tidak kamu berkata ya
untuk apapun yang aku minta dalam hidupmu. Saudara, dan hari itu saya berkata, iya Tuhan, ya, asal mampukan aku, ya. Sejak saat itu dia mulai mendidik saya. Setiap kali saya pengen sesuatu yang buruk, Tuhan berkata, tidak nak. Dengan cucuran air mata saya berkata tidak. Saya ini bukan anak yang alim baik-baik, sebenarnya enggak, saudara. Di usia 12 tahun, saudara, sudah begitu banyak pada waktu itu teman-teman yang mulai, ya, kalau bahasa orang Jakarta, tembak menembak, saudara. Saya enggak tahu Makassar soalnya. Kalau bahasa Jakarta tembak menembak itu artinya, saudara ya, bilang I love you, saudara. Ya, saudara, itu artinya, saudara ya, deketin dan berkata, kamu mau nggak jadi pacar saya, saudara? Kamu mau nggak? Saudara, dan zaman saya sudah, zaman anak saya sekarang rupanya lebih cepat lagi, saudara. Ya. Saudara, waktu saya mulai tembak menembak umur 12. Sekarang anak saya baru umur 9 tahun lalu. Dia pulang sekolah udah bilang gini, mama, temenku tadi barusan nembak teman perempuan. Ya. Terus saya bilang, terus kenapa? Ya, dia bilang, I love you, mau nggak pacaran? Dia ditolak, mah kasihan banget loh. Ya. Terus saya bilang, kenapa ditolak? Saya bilang ya. Saudara, dia bilang, habis dia nembak perempuan yang lebih tinggi dari dia, nggak ngaca, katanya, saudara ya. Saudara, anak saya itu kalau ngomong ceplos-ceplos, saudara. Saudara, terus kemudian saya bilang begini, saya godain dia. Kira-kira nih ya, saya bilang ya, kalau kamu yang nembak tuh perempuan gimana? Dia ketawa, dia bilang, saya sih rasa dia bilang mau, katanya ya. Saya bilang, GR banget lu ya, saya bilang. Saudara, dan dia bilang gini, tapi ngapain ya mah, katanya, nembak perempuan sekarang. Sekarang mah saatnya main-main sama semua. Lebih seru main banyakan daripada main satuan, katanya, saudara ya. Saudara, jadi anak sekarang rupanya, saudara, udah sangat pintar, saudara ya. Itu anak saya yang 9 tahun, anak saya laki, saudara ya. Dan saudara, anak saya yang 9 tahun ini, aduh saudara, benar-benar deh saudara, dia benar-benar menyukai main banyakan. Saudara, kalau di sekolah dia terkenal sekali, dia berapa kali juara paling favorit sekolah, sekelas, saudara. Kalau dia main, saudara ya, dia satu laki-laki bisa dikelilingi 5 perempuan di sampingnya. Yang satu suruh bantuin bawa buku, satu buat mainan, satu asisten, satu segala macam, saya udah nggak tahu deh, saudara. Kalau kakaknya lain lagi. Saudara, yang kakaknya hampir umur sekarang 11 tahun, tapi waktu itu umur 10 tahun. Pada waktu bilang begitu, dia bilang gini, mah tenang aja mah. Kalau saya ndak akan pacaran. Saya bilang, kenapa ndak akan pacaran? Percaya deh mah, pacaran menghabiskan duit. Saya tidak suka itu, kata. Jadi alasannya bukan rohani, bukan, ternyata, saudara ya. Saudara, anak saya yang pertama alasannya ternyata itu, saudara. Dia bilang pacaran itu ngabisin duit, perlu telepon, dia bilang ya, perlu neraktir. Masalahnya saya laki bukan perempuan. Kalau perempuan dibayarin, kalau laki mesti bayarin, kalau enggak gengsi, katanya, saudara ya. Jadi percaya deh mas, dia bilang, saya enggak akan pacaran sebelum saya SMA supaya untuk pengiritan, katanya, saudara. Balik-balik, saudara. Apapun alasannya, saudara ya. Hari-hari ini saya mau berkata, saya pada waktu itu juga seperti itu. Sudah banyak. Tapi pada waktu itu Tuhan dengan tegas berkata, enggak. Kamu tidak boleh pacaran dengan siapapun. Kamu boleh bermain. Sampai engkau temukan jodohmu. Baru engkau boleh pacaran dan menikah dengan dia. Saudara, kadang-kadang saya ngiri dengan teman-teman yang lain. Bisa gonta-ganti. Ya, teman-teman yang lain bisa malam minggu gonceng-goncengan, pergi makan dan sebagainya. Tapi hari ini saya melihat siapa yang membayar dengan kekudusan, Allah memberikan kekudusan di sepanjang pernikahannya. Tapi siapa yang bermain-main sebelum pernikahan, mereka menabur banyak air mata dan mereka juga menuai banyak air mata dalam pernikahannya. Hari ini saya tidak pernah nyesal untuk apa yang Allah biarkan dan minta dalam hidup saya. Karena itu saya mau berkata, berikan hatimu untuk mau dididik. Amin. Ya. Saudara, yang kedua, dasar yang kedua, kita lihat ayat yang kedua. Dari buah mulutnya seorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Dalam hidup ini, saudara,
Setiap orang harus punya kerinduan. Kalau engkau tidak punya kerinduan, maka engkau juga, saudara ya, nafsu atau kerinduan. Sebenarnya kata nafsu itu tidak tepat di sini. Tetapi sebenarnya lebih artinya gairah, saudara. Ada sesuatu kerinduan, ada sesuatu visi, ada satu sebenarnya kata yang tepat itu passion atau gairah, saudara. Saudara, dan sebenarnya setiap dari kita harus punya satu gairah. Tapi masalahnya gairah kita harus ke yang positif atau ke yang negatif. Ini pilihan. Saya cerita, saudara. Ada seorang anak, saya baca buku, saudara. Saudara, pada waktu itu, saudara, dia itu suka sekali makan permen. Ini pada zaman masih tahun 1018-an. Saudara, dan dia begitu menyukai permen. Itu gairah yang kecil, suka permen karet, saudara, cuma itu. Saudara, di usia 11 tahun, saudara, dia memutuskan berhenti sekolah. Ini kejadian sungguh, saudara. Dan dia mulai, saudara ya, mengolah permen karet. Papa mamanya bilang, nak, kamu itu ya ngapain mengolah permen karet? Tidak mungkin bisa dijual. Permen karet itu harganya sen. Ya sen. Kapan kayanya kalau ngurusin yang sen? Saudara tahu sen ya? Lebih kecil daripada rupiah, saudara. Sen. Saudara, dan saat itu dia berkata, saya tahu ini gairah saya. Dan saya tahu kalau saya tumpahkan semuanya di sini, saya akan berhasil. Saudara, dan dia mulai campur itu permen karet ya, dengan segala macam rasa. Rasa mint, rasa buah, rasa segala macam. Dia buat sendiri, dia potong-potong, dia dasarkan. Mulai dari di depan rumahnya, saudara. Sampai dia pasarkan ke toko-toko yang lain. Sampai ke kota-kota yang lain. Dikatakan 10 tahun pertama, dia kerjakan sendiri tanpa keuntungan, saudara. Saudara, tetapi di tahun ke-11 itu meledak. Di tahun ke-20 dia sudah punya pabrik. Dan saudara, akhirnya dia menjadi salah satu orang kaya di Amerika. Dan dia sukses membuat permen karet itu menjadi salah satu makanan Amerika Serikat. Saudara, dimulai dengan gairah. Saudara, kalau saudara lihat yang namanya Pele, Maradona, saudara ya. Saudara, kenapa mereka bisa begitu oke dalam main sepak bola? Saudara, karena mereka main sepak bola bukan beban, tapi mereka main sepak bola adalah gairah mereka. Saudara ngerti? Saudara, kenapa? Saudara, penyanyi-penyanyi, saudara, ya, saudara FC lah, saudara ya. Mereka nyanyi dan oke, karena mereka nyanyi bukan beban, mereka nyanyi adalah gairah mereka. Saudara. Main film adalah gairah mereka. Kalau saudara kebaktian hanya jadi beban karena dipaksa orang tua, kalau kamu nggak datang kebaktian tidak dikasih uang jajan, saudara ya. Anda akan menghasilkan apa-apa, saudara ngerti? Kalau saudara les musik, ya, karena dipaksa, saudara tidak akan pernah jadi jagoan. Tapi kalau saudara punya gairah di situ, itu akan berbeda. Saudara, anak saya itu laki, saudara. Jadi saya tidak punya contoh perempuan, saudara ya. Saudara, anak saya dulu waktu mereka masih umur 8 tahun itu suka sekali film Tsubasa Ozora, saudara. Itu film sepak bola kartun, saudara. Saudara, saat itu saya lihat yang namanya gairah sepak bola mulai muncul dalam hidup mereka. Saudara, akibatnya mereka ikut klub bola sekarang. Mereka latihan bola. Saudara, dan mereka begitu karena mereka suka bola. Saudara, mereka apal, saudara ya, semua nama pemain-pemain bola. Saudara, mulai saudara ya dari pemain-pemain bola lah. Oliver Kahn, Ronaldinho, apalagi lah saudara ya, enggak tahu lah saya, saudara ya. Semuanya mereka apal, saudara. Saudara, mereka tahu lagi mukanya sekilas, saudara ya. Dia langsung berkata, itu si ini, dari ini orang Rusia aja mereka tahu, saudara ya. Ini pemain Rusia apa, kelompoknya apa. Saudara, tetapi, saudara ya. Mereka menghafalkan pemain Brasil, saudara. Dalam waktu 15 menit, apa mungkin, nggak sampai 15 menit, 10 menit. Menghafalkan pemain Jerman yang jago-jago apa. Tetapi begitu dapat pelajaran IPS. Menghafalkan, saudara ya, sejarah Diponegoro, saudara pakai nangis, bilang nggak bisa mah, saudara. Saudara ngerti? Saudara ngerti enggak apa yang saya sedang ceritakan di sini? Kenapa dia nggak bisa ngapalin Diponegoro, Mangkubumi, ya? Padahal namanya lebih mudah daripada Ronaldinho, saudara ya. Kenapa? Saya harap saudara bisa mengerti. Karena bola buat dia adalah gairah.
Sedangkan IPS buat dia adalah beban. Dalam hidup ini, temukan gairahmu. Kalau saudara bisa menemukan gairahmu, saudara, itulah yang disebut benih daripada visi dan panggilan. Saudara, kalau saudara tidak pernah bisa temukan gairah, saudara akan menjadi biasa-biasa. Tapi kalau saudara bisa menemukan gairah, saudara akan menjadi luar biasa. Saya punya pemain balet, saudara. Dan dia punya gairah buat nari. Saudara, sehingga setiap kali saudara rebana, saudara setiap kali saudara dia nari, ada sesuatu yang berbeda. Kenapa? Gairah. Saudara, maaf ya, saya nembak dikit. Saudara, pemain flag saudara ya, dari kemarin maupun sekarang itu tidak bergairah, mainnya begini. Saudara ya, saudara tidak bisa berikan begitu buat Tuhan. Kalau saudara tidak suka, lebih baik jangan pelayanan di tempat itu. Tapi kalau saudara lihat pemain-pemain flag kami, saudara itu dia gairah. Kalau main saudara putar, loncat, lempar, tangkap, saudara ya, dengan segenap gairah. Orang lihatnya juga wow. Kalau ini orang lihatnya jadi nyanyinya jadi ikut lembut, saudara ya. Saudara pikir apa yang saudara buat itu kelihatan? Saudara nyanyi dengan gairah atau tidak? Kelihatan. Saudara melayani dengan gairah atau tidak? Kelihatan, saudara. Kalau saudara nyanyi kayak model tadi tuh, ya, Tuhan di atas juga bilang, ogah lihatnya. Tapi kalau saudara nyanyi dengan semangat, dari semua yang di sini, yang pakai baju hitam putih siapa tadi di sini, saudara ya? Sama pemimpin pujian itu ada gairah, saudara. Walaupun sama-sama nyanyi, sama-sama saudara berdiri di depan, kelihatan siapa yang ada gairah, siapa yang kagak, saudara ya. Dan siapa yang punya gairah, engkau akan selalu jadi luar biasa, selalu jadi luar biasa. Saya berdoa supaya engkau menemukan gairahmu, dan engkau akan mulai kejar. Buat itu jadi persembahan the best buat Tuhan dalam hidupmu. Engkau akan menjadi orang-orang yang dahsyat buat Tuhan. Kalau saudara temukan gairahmu dalam main musiklah sebaik mungkin. Kalau engkau temukan gairahmu saudara dalam melayani. Bahkan kalau saudara berkata, Bu, saya nggak suka yang begini-begini. Saya suka firman. Pelajari firman. Sekali waktu Allah akan buat engkau jadi seseorang yang bersinar sebagai seorang pengajar. Kalau saudara berkata, tapi saya lebih suka yang lain. Saya suka buat yang macam-macam. Buat operet. Temukan gairahmu. Buat hal-hal besar di tempat ini. Amin. Kenapa tidak? Saya saudara ketemu teman-teman saya. Saudara anak-anak muda yang kalau dekor. Saudara mereka punya gairah. Punya banyak semangat buat dekor. Saudara saya punya anak-anak muda yang suka main papet. Saudara tahu ya, main boneka. Dan mereka pakai ide-ide yang aneh-aneh, saudara. Saudara, saya lihat gairah mereka di situ, saudara. Saya punya event-event organisasi yang begitu oke. Dan mereka, saudara, kerja. Mereka buat yang luar biasa, yang spektakuler buat Tuhan. Saya punya pemain-pemain musik, saudara, yang luar biasa bergairah buat Tuhan. Beberapa pemain musik kami itu dari anak yang paling miskin. Saudara, mereka tidak punya keyboard. Tapi mereka punya gairah. Mereka latihan di tempat kami cuma dapat jatah 1 minggu. Cuma boleh latihan 1 jam buat latihan. Buat les 1 anak cuma boleh dapat jatah setengah jam. Dan saudara mau tahu bagaimana mereka belajar? Mereka ambil karton panjang. Mereka gambar, saudara. Dan mereka latihan di atas karton itu. Dan hari ini mereka menjadi pemain-pemain yang terbaik. Jadi tidak bisa berkata kami tidak punya fasilitas. Fasilitas bisa engkau buat. Kalau engkau mau. Lim Swee Lyong tidak pernah langsung kaya. Saudara baca sejarahnya. Saudara dia cuma lulusan SD. Dia mulai dagang. Bawa sepeda dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. Dia punya gairah di situ. Dan hari ini dia menjadi konglomerat. Saudara, buat gairahmu itu menjadi nyata. Saya kesal kalau lihat anak muda begini. Kamu maunya apa? Gak tahu. Nanti kalau gede mau jadi apa? Gak tahu.
tahu. Kamu hobinya apa? Nggak ada. Kamu punya nggak sih cita-cita? Memangnya gue pikirin. Saudara yang model begini nih, sorry aja, madesu. Saudara tahu madesu? Ya. Masa depan suram. Saudara ya. Nggak tahu apa yang dia mau. Saudara. Tapi saya lihat anak-anak muda yang berbeda. Saudara. Beberapa waktu yang lalu, ini contoh aja sih saudara, jangan ditiru, jangan ditiru. Ya. Contoh aja, saudara anak saya yang nomor 2 itu senang duit, saudara ya. Tapi saya sedang latih mereka boleh mengejar duit tapi tidak cinta duit. Saudara, itu sesuatu yang berbeda, saudara. Nah, saudara kemudian pada waktu itu saudara anak-anak tahu bahwa sekolah kami butuh dana. Kami butuh bangun sekolah. Saudara, dan dia berkata sama gurunya, "Kenapa kita tidak buat sesuatu?" Terus gurunya bilang, waktu itu dia masih kelas 3 SD. Gurunya bilang, "Kamu bisa buat apa?" "Saya bisa jualan." Saudara. Dan dia punya gairah, saudara. Dan saya sampai sempat malu, saudara, sama dia. Kenapa? Karena kami punya produksi jelly, saudara ya. Kami punya produksi jelly, saudara. Dan kemudian dia benar-benar buktikan bahwa semua anak, ya, dia bilang, "Ayo kita sama-sama menggalang dana. Kita semua belajar kerja." Ya, saudara, dan kemudian dia beli jelly. Saudara, jelly itu harusnya satu. Harganya, saudara ya, Rp250 satu biji, saudara. Modelnya kayak panjang-panjang pipa itu. Saudara, dan dia mulai datangin teman-temannya yang kaya. Dan dia mulai berkata begini, "Beli lu, uang jajan banyak, 10.000 satu." Katanya, saudara ya. Saya bilang, "Lu yang gak kira-kira ya." Saudara, tapi saudara, dia bilang, pada waktu pulang, saudara, dia bilang, "Lihat nih mah, ini buat Tuhan nih mah semuanya, bukan buat saya." Saudara, dalam waktu 1 hari, saudara, dia menghasilkan 100.000 karena dia tahu teman-temannya yang kaya yang sama orang tuanya itu dikasih uang jajan bisa sampai 30.000, 50.000, saudara ya. Dia bilang, "Enggak apa-apa mah, mereka kaya ini biar sekali-sekali buat Tuhan, kaya pelit buat Tuhan," katanya, saudara. Tapi saya bilang, jangan dicontoh, yang begini jangan dicontoh, saudara. Saya juga sudah marahin dia, saudara. Cuma saya berkata, kalau punya gairah, saudara, biar saudara berkata, kalau gairahnya ke duit, dosa enggak? Enggak. Asal pakai buat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Itu cuma contoh, saudara. Saudara, dan saya lihat bagaimana anak-anak saya. Saya lihat, saudara, di usia anak saya yang 9 tahun waktu itu. Mereka punya gairah. Dia suka main komputer, anak saya yang besar. Dan dia buat majalah, saudara. Ya. Saya bilang sama dia, kenapa tidak? Setiap kali orang-orang berkata, "Bu, ya, anak umur 9 tahun bisa buat majalah, kenapa tidak?" Ini waktunya. Ini waktunya. Ya. Saya pengen, saudara, supaya saudara menemukan gairah saudara. Saya tidak bisa memaksakan diri saya kalau itu bukan gairah saya. Buat saya, khotbah itu gairah saya. Melayani itu gairah saya. Saudara, tetapi buat setiap orang, saudara punya gairah masing-masing. Betul? Temukan. Itu adalah awal dari engkau bisa berlari dan beri yang terbaik buat Tuhan. Kita lihat yang ketiga. Saudara, dikatakan siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Saudara, ada ayat Alkitab di Alkitab yang berkata begini, saudara. Bahwa siapa yang menguasai mulutnya, dia menguasai seluruh tubuhnya. Saudara, bibir itu perkara yang kecil. Tetapi itu seperti api yang bisa membakar semuanya. Saudara, yang saya mau katakan di sini yang ketiga, saudara, dasar yang ketiga. Saudara, dasar yang pertama kalau engkau menjadi bangunan yang besar, yang terbaik, saudara. Yang pertama adalah hati yang mau dididik. Dasar yang kedua, temukan gairahmu. Dan lari, berikan yang terbaik buat Tuhan. Saudara, dasar yang ketiga, punyalah penguasaan diri. Saudara, orang yang tidak punya penguasaan diri tidak bisa berbuat banyak. Saudara, banyak orang hari-hari ini, anak muda, engkau terjerat dengan banyak hal. Ya. Saudara, saya lihat anak-anak muda sekarang. Saudara, kalau sudah pengen sesuatu, pengen HP yang terbaik, saudara ya. Saudara sudah punya HP hanya gara-gara pengen HP yang lebih baik lagi. Uang sekolah bisa nggak dibayarin, colong buat beli HP. Saudara, kayak begini ini namanya nggak ada penguasaan diri. Saudara, kalau sudah pengen pacar, mulai dengan segala macam cara, saudara. Kalau saya lihat film-film di televisi,
rebutan pacar, rebutan perempuan, rebutan cowok, aduh malu-maluin. Ya. Anak Tuhan, awas ya dengan ada yang seperti itu. Percaya Allah punya stok banyak buat kita dan yang terbaik. Amin. Coba miliki penguasaan diri. Saya lihat ada begitu banyak saudara anak-anak muda yang sudah dikuasai oleh yang namanya perzinahan. Pikirannya najis, pikirannya ke arah-arah yang tidak beres, saudara. Saya lihat bagaimana banyak anak-anak muda, saudara. Dia begitu, saudara, tidak bisa dipercaya. Ya, dia tidak punya penguasaan diri. Kalau hari ini tugas, misalnya tugas nyambut tamu. Sudah tahu tugas nyambut tamu harus datang setengah jam di muka. Malah datangnya setengah jam setelah kebaktian. Saudara, ya. Ditanya kenapa ketiduran. Ya. Ini termasuk tidak punya penguasaan diri. Saudara, kalau besok ulangan, saudara, ya soal kecil. Tapi kalau hari itu acara di televisi bagus dan kau nonton sampai malam tidak sempat belajar, itu namanya kau tidak bisa menguasai diri. Kalau dari soal yang kecil, engkau tidak bisa dipercaya, maka Allah tidak bisa percayakan hal-hal yang besar dalam hidup ini. Saudara, kita perlu belajar memanage, kita perlu belajar menguasai diri. Kita perlu belajar berkata tidak kepada dosa. Saudara, dan Allah memberi kita kekuatan. Tapi saudara harus mau dan berlatih. Amin. Saudara butuh berlatih. Kita butuh berlatih, saudara. Ya, dalam banyak hal. Saudara, karena itu saya kadang-kadang sengaja dari kecil. Saya tidak berkata ya untuk apa yang anak saya mau. Saya tunda. Kenapa saya suka menunda apa yang anak saya mau? Karena saya tidak mau, saudara. Mereka menjadi orang yang maunya kalau udah mau harus dapat. Langsung sekarang. Apalagi saudara ya, kalau ada anak tuh yang saya lihat di misalnya di mall-mall. Pengen balon, tidak dikasih, nangis menggelepar di bawah. Oh, kalau anak saya habislah dia, saudara ya. Untung bukan anak saya, saudara. Ya. Karena kalau anak tidak dididik, saudara. Kalau hati kita ini tidak dididik dari kecil. Dari masa mudamu, engkau tidak bisa jadi apa-apa. Saudara, saya ketemu dengan banyak orang yang gagal. Bukan karena dia bodoh. Saya ketemu dengan seseorang yang sangat brilian, pandai, luar biasa. Dia salah satu saudara staf bagus, gajinya bagus. Sekali waktu dia difitnah, dia meledak. Pada waktu itu dia ditegur sama manajernya. Dia meledak, dia gampar manajernya. Bah, dia jelas dikeluarkan dengan tidak hormat. Apa alasannya? Dia tidak bisa menguasai dirinya. Saya ketemu, saudara, seorang anak muda yang cinta Tuhan luar biasa. Saudara, dan dia ketemu dengan seorang wanita yang cantik. Sekali cuma ketemu, diajak pulang ke rumahnya. Saudara, ngobrol pas orang tua perempuan itu di luar kota. Dan sampai malam, jatuh berzina, habis semua pelayanannya. Kenapa? Tidak bisa menguasai diri. Saya ketemu, saudara, dengan seorang anak muda. Dia dipercayakan besar untuk pegang bendahara gereja. Tapi dia punya begitu banyak keinginan. Dan uang itu numpuk terus. Dia pakai sedikit, dia pikir dia bisa kembalikan. Dia pakai sedikit, dia pikir dia bisa kembalikan. Akhir tahun lalu dia nangis. Karena ternyata dia sudah pakai 7 juta tanpa dia kerasa. Saudara, dan dia dipermalukan. Dia dikeluarkan. Kenapa? Karena dia tidak bisa menguasai dirinya. Saudara, dan saya bisa perpanjang cerita itu. Dalam banyak hal. Orang yang tidak bisa menguasai dirinya. Dia sedang menghancurkan hidupnya sendiri. Saudara, saya ketemu istri-istri yang tidak bisa diam mulutnya. Suaminya tidak mau ke rumah. Kenapa? Bising, stres dengar suara istrinya. Rumah tangganya hancur. Saya ketemu suami-suami yang main pukul, saudara, dan cerai. Karena apa? Tidak bisa menguasai dirinya. Hari ini, jangan pernah berkata, gue dari sononya begitu. Saya memang cerewet, mau apa? Saya memang pemalu, mau apa? Saya memang penakut, mau apa?
Saya mau berkata Yesus bangkit. Supaya yang lama berlalu dan yang baru sudah datang. Kalau engkau berkata ya aku mau. Aku mau Tuhan. Aku mau tinggalkan dosa. Aku mau berubah. Saudara akan lihat bagaimana Allah merubah kita. Amin. Saudara yang terakhir. Saudara yang terakhir dikatakan hati si pemalas penuh keinginan. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Saudara dalam hidup ini. Saudara tidak bisa kalau jadi pemalas. Saudara boleh ingin besar, mimpi besar. Kalau saudara malas tidak pernah hasilnya apa-apa. Kerja keras adalah satu bagian dari hidup ini. Yesus bangun pagi-pagi benar. Dia berdoa. Alkitab berkata dia sampai tidak ada waktu untuk makan. Dia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia kerja keras menyelesaikan tanggung jawab Allah dalam hidupnya. Dia berkata makananku adalah menyelesaikan pekerjaan Bapa. Dia bukan orang yang setengah jadi. Dia bukan orang yang sekedar bermalas-malasan. Dia seorang pekerja. Karena itu dia menyelesaikan tugasnya. Saudara, waktunya sudah sangat singkat. Kalau engkau sedang bersantai-santai. Engkau tidak pernah punya tekad bekerja keras. Engkau tidak pernah punya tekad kerja keras mengejar Tuhan. Engkau tidak pernah punya tekad untuk membaca Alkitab. Engkau tidak pernah punya kerja keras untuk melayani. Engkau tidak pernah punya kerja keras untuk belajar. Engkau tidak pernah punya kerja keras untuk baca buku, dengarkan kaset. Maka saudara akan tertinggal jauh. Engkau akan tertinggal jauh. Saudara, saya berdoa supaya 4 fondasi ini ada dalam hidupmu. Saudara, hari ini saya bawa teman saya atau anak saya atau adik saya saudara ya di tengah-tengah saudara. Saudara, ya dari keluarga yang sebenarnya tidak ada alasan untuk dia bisa jadi. Dia tidak pernah tahu siapa ayahnya. Saudaranya ibunya pernah sakit. Sampai saudara, tiap malam dia harus mengurusi, menyuapi ibunya. Saudara, dia tinggal dari keluarga yang sangat miskin. Dari rumah petak ke rumah petak. Saudara, tetapi itu semua pilihan ada di dalam hidupnya. Dia bisa memilih untuk hancur atau dia bisa memilih untuk bangkit. Saudara, hari ini dia ada bersama saya. Dia sebentar lagi sarjana ekonomi selesai, dia tinggal sidang. Dia memiliki tunangan yang baik, mengasihi, dia cinta Tuhan. Dia punya pelayanan yang besar. Dia memiliki anak-anak muda yang militan di bawah pimpinan dia. Saudara, dia membimbing banyak persekutuan. Dia khotbah dari satu gereja ke satu gereja. Saudara, saya mau berkata, pilihan di tangan kita.